Assalamualaikum, Mas Dede Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bahar. Gimana kabarnya, Mas Dede? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Teman-teman, sebelumnya mungkin saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Saya pribadi Baharudin Ardhani dan saya di sini sebagai teman ngobrol aja, menemani Mas Dede Yasin ngobrol tentang pribumisasi Islam. Perlukah? Apakah perlu? Nah, di sini Mas Dede ini kebetulan juga di kampus itu beliau jurusan studi Islam. Nah, jadi agaknya beliau itu kompeten dan kredibel untuk membahas mengenai tema pada video kali ini. Nah, mungkin sebelum kita masuk lebih dalam, kita perlu disatukan dulu persepsinya, Mas Yasin. Kita masuk ke pribumisasi Islam. Sebetulnya pribumisasi Islam itu apa sih gitu, Mas Dede? Iya. Kalau kita sebelum masuk ke hal-hal yang lain, pribumisasi itu kan mempribumikan. Kalau dalam bahasanya mengakomodir hal-hal yang dari luar itu menjadi pribumi, pribumisasi. Islam sebagai ajaran atau agama, sebagai nilai itu dipribumikan atau disesuaikan dengan budaya-budaya atau lokalitas yang ada. Nah, itu secara singkat ya Mas Bahar, di pribumisasi Islam. Oh ya. Itu mungkin deskripsi singkat dari pribumisasi Islam. Oke. Jadi yang saya tangkap itu bagaimana mengakomodir substansi dari Islam itu dilokalkan di pribumi kita ini. Makanya dinamakan pribumisasi Islam begitu ya. Oke, mungkin kita perlu masuk lebih dalam lagi nih Mas Yasin mengenai pribumisasi Islam karena ini tema yang cukup menarik. Ada berbagai pihak ya, ada yang pro, ada yang kontra dan lain sebagainya. Nah, sebetulnya pribumisasi Islam ini apakah dia itu mengubah ajaran substansi agama sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang yang kontra terhadap pribumisasi Islam? Kan ada sebagian yang mengatakan bahwa pribumisasi Islam ini kami nggak setuju karena mengubah substansi dari Islam yang datang dari Nabi Muhammad sebagai orang Arab. Nah, menurut Mas Dede bagaimana yang seperti itu? Iya, saya di sini sebagai pihak yang kontra, artinya saya mengatakan bahwa budaya-budaya atau pribumisasi Islam itu sebenarnya tidak diperlukan karena kita kalau misalnya lihat dari substansi, kalau misalnya ngomongin substansi dari sejarah atau mengakomodir budaya ajaran-ajaran Islam ke dalam hal-hal yang lain, tentu hal ini sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW karena memang pertama ajaran Islam itu sudah universal. Ajaran Islam yang universal artinya dalil Al-Quran ataupun hadis itu sudah bisa mengakomodir budaya-budaya. Artinya apa? Tidak perlu diterjemahkan melalui budaya-budaya setempat atau budaya-budaya lokal. Dalam hal ini menarik saya kira batasi atau dalam ruang lingkup perspektif teologis. Dalam ruang lingkup perspektif teologis, artinya saya mau menjelaskan bahwa pribumisasi Islam kalau dilihat dari sudut pandang teologis, justru ini menyalahi dari tujuan dakwah Nabi itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua, dakwah Nabi kalau kita melihat di buku-buku sejarah, fiqh sirah, terus hal-hal yang lain, itu Nabi berdakwah kepada orang-orang Makkah khususnya. Kalau dalam ulumul Quran itu ada Makkiyah. Nah, ayat-ayat Makkiyah ini ketika Nabi di Makkah itu untuk membersihkan orang-orang Muslim Makkah itu menuju ke
tauhidullah atau menuju ke monoteisme. Nah, Mas Bahar, kita perlu melihat realita yang ada pada bahwa di Mekah itu sebelumnya itu orang-orang itu ada animisme atau politeisme. Politeisme artinya orang-orang Mekah menyembah berhala, menyembah hal-hal lain, ada kedualitas percayaan. Ada hal-hal supranatural yang mereka anggap bahwa mempunyai kekuatan sehingga dianggap jadi Tuhan. Nah, dari realita ini kita melihat Nabi Muhammad ketika di Mekah itu tujuannya untuk monoteisme, untuk mengesahkan Tuhan, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini saya mau mengulas atau ya istilahnya di Indonesia itu harusnya seperti itu gitu. Harusnya tidak ada kepercayaan lokal yang masih ada. Saya lebih ke arah sana, Mas Bahar. Oh ya, yang saya pahami ya, Mas Dede ini kan sudah menegaskan dari awal bahwa ia kontra terhadap pribumisasi Islam, yang mana di kesempatan kali ini kita tinjau dari aspek teologis. Nah, sebetulnya di Indonesia sendiri itu yang Mas Dede itu kontra, tidak setuju. Memang bagaimana sih nyatanya teologi pribumisasi Islam yang ada di Indonesia sendiri, Mas Dede? Kenapa tidak setuju? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Nah, mungkin saya akan jelasin lebih lanjut dulu. Nah, di sini ada artinya atau asimilasi antara orang-orang yang membawa ajaran Islam dengan penganut kepercayaan lokal. Kita lihat misalnya, ini bukan saya berkata bohong, karena memang faktanya di Indonesia itu orang-orang menganut agama Islam tapi masih menganut kepercayaan lokal, seperti yang terjadi ada di Jawa. Di Jawa itu masih orang ada Islam kejawen, di mana mereka masih mengabdi terhadap pohon-pohon keramat atau hal-hal yang masih mereka percayai sebagai kekuatan supranatural atau mistikum yang ada pada pribadi-pribadi mereka. Nah, ini contohnya ada Islam kejawen, yang kedua ada Sunda Wiwitan. Kepercayaan lokal ini bercampur dengan aspek-aspek teologis. Justru saya mau mengatakan hal ini bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi. Kenapa? Soalnya saya mau bicara sejarah lagi, karena memang sejarah itu adalah sebuah fakta realita gitu. Jadi dulu itu ada namanya Bani Syakif. Kalau Mas Bahar atau kalau teman-teman semuanya baca, Bani Syakif ini adalah orang pertama yang menolak Nabi ketika kedatangannya ke Taif. Ini, tetapi ketika selang beberapa tahun periode awal mulai kebangkitan Islam, Bani Syakif ini datang kepada Nabi dan mau belajar Islam. Tetapi mereka ada tawar negosiasi lah istilahnya. Nabi, saya mau belajar Islam, tapi saya berhala Lata atau berhala kepercayaan mereka tidak dihancurkan. Mereka menegosiasi 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Namun apa yang dijelaskan oleh Nabi, apa yang dijawab oleh Nabi, nggak boleh, nggak bisa. Sekiranya kamu ini masih ada dalam kepercayaan, harus ada dualitas. Kamu percaya Lata, terus kamu belajar Islam, ya nggak boleh. Artinya Nabi menolak. Mereka nawar 1 bulan dong, sehari dong, nah gitu. Nabi menolak karena takut apa? Karena takut bercampur keyakinan itu. Jadi Nabi menolak dengan hal-hal yang ditawari oleh Bani Syakif tersebut. Dan ini merupakan argumen saya terhadap menolak tentang pribumisasi Islam dalam aspek teologis. Nah, tapi dalam aspek teologi tadi ya, Mas Yasi kan mengkritisi bagaimana Islam kejawen, kemudian Sunda Wiwitan. Namun saya kira belum terlalu mendalam, Mas itu. Bagaimana apa yang menyeleweng atau apa yang salah dari pribumisasi Islam, misalnya dari Islam kejawen, kemudian Sunda Wiwitan, seperti itu. Apakah hanya dengan percaya animisme atau lain sebagainya, atau seperti apa, Mas Dede? Atau dengan ini akan silakan. Oh iya, mungkin saya lebih lanjut bahwa
eh, mereka seperti yang ada ya Islam kejawen atau yang ya mungkin ini agak apa namanya kalau kata Pak Sarif ini sudah agak rancu karena itu analisis Gertz yang mengatakan bahwa itu adalah bentuk dari sinkretisme. Yang saya mau katakan bahwa contoh-contoh penyelewengannya yaitu mereka itu percaya terhadap agama Islam itu sendiri atau sebagai Allah sebagai Maha Kuasa. Tapi di sisi lain, Mas Bahar, seperti contoh-contoh yang sering dikritisi oleh teman-teman kita itu, kok mereka masih percaya harus kayak budaya sesajen, terus mereka mengasihi makanan, terus mereka menyiapkan segala hal-hal yang lain di suatu tempat tertentu, misalnya yang mereka percayai sebagai bentuk animisme misalnya. Nah ini itu sudah sebenarnya dalam hal keyakinan mereka itu coba kita ngasih makanan untuk sesajen, kira-kira siapa yang makan gitu loh, siapa yang makan, paling itu juga ada orang lain yang lagi kelaparan makan. Artinya mereka itu masih percaya terhadap wah ini itu penolong Tuhan atau misalnya ini itu keramat kayak gitu. Nah mungkin salah satu bentuk dari penyelewengan itu ya hal-hal yang seperti demikian. Ya, tapi begini Mas Gede, saya pernah dengar ya, mungkin ini dari pihak yang pro terhadap privatisasi Islam. Ya mereka ini membela diri bahwa sesajen yang mereka lakukan, misalkan di bawah pohon atau misalkan di laut, makanya ada namanya sedekah laut Mas. Jadi kalau di laut, ya, kebetulan kan saya juga orang Jawa, walaupun saya ya mengenai tema ini ya. Nah itu mereka mengatakan bahwa kami itu bukan berkeyakinan bahwa laut dapat mendatangkan rezeki ataupun laut punya kekuatan, tapi itu bentuk daripada terima kasih kami terhadap alam ya. Makanya kami itu sangat mengagungkan terhadap alam, baik itu laut, hutan dan sebagainya. Nah pandangan-pandangan seperti ini apakah Mas Dede kritisi atau yang menyeleweng atau bagaimana Mas Dede menurut? Nah kalau misalnya yang saya pandang ya Mas Fahad, dalam hal ini kita harus mengetahui dari ilat atau sesuatu yang mereka lakukan. Kalau sekiranya memang tujuan atau niatnya itu buat sedekah artinya hal-hal yang mau mereka syukuri sebagai nikmat Tuhan yang telah diberikan, justru ini tidak bertentangan. Beda lagi kalau sekiranya hal-hal tersebut itu dijadikan suatu kepercayaan atau suatu keyakinan bahwa kalau tidak melakukan hal tersebut itu hidupnya itu menjadi tidak terjamin, misalnya hidupnya bisa menjadi apes atau yang lain. Beda lagi kalau misalnya udah, sedangkan kalau kita tahu ya Tuhan Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin manusianya untuk ya masalah hidupnya, makannya atau hal-hal yang lain. Nah, ini udah janji Tuhan dalam Al-Qur'an sudah disebutkan. Itu Mas Farhan. Oke. Ya, saya dapat poinnya ya bahwa privatisasi Islam itu mereka nggak murni terhadap Allah Subhanahu wa taala, tapi mencampur adukan dengan keyakinan yang mungkin sama dengan nenek moyang mereka. Dan ketika ada praktek yang sekiranya itu terlihat menyimpang, jika memang itu niatnya hanya karena Allah, lagi-lagi ya teologi, dan itu ucapan terima kasih kepada Tuhan ya, maka itu tidak masalah gitu ya, yang saya tangkap seperti itu. Nah ini ada slide yang cukup menarik, ini ditampilkan sama Mas Dede. Ini ada Candi Borobudur, hutan Sabah dan sebagainya, itu gimana Mas Dede? Ini penyelewengan atau bagaimana ini? Monggo. Nah kita lihat dalam slide ini itu ada, ini kan salah satu implikasi dari orang-orang yang menganggap bahwa wah kita itu harus dipribumikan, Islam harus disesuaikan dengan hal-hal yang ada di lokal, artinya lokalitas menghendaki melebihi dari budaya atau pada kerangka luar itu sendiri. Ini contohnya Kiai Haji Fahmi Basyar, bukan Ning Basa itu, Har. Iya, bukan.
Atau jangan-jangan ini bapaknya? Jangan-jangan masih keturunan Oh atau iya, juga keponakannya. Jangan-jangan ini. ya, menduga. Nah, ini kalau kita melihat ya dalam analisis Kiai Haji Fahmi Bas ya. Kalau misalnya dalam tataran ilmiah ya boleh-boleh saja, tapi terlalu jauh tafsiran-tafsiran yang ada yang Fahmi Basa lakukan. Selain menyalahi sejarah Indonesia, menyalahi ada apa yang ada dalam Al-Quran juga. Pertama apa? Candi Borobudur itu adalah istana Sulaiman. Itu kata Fahmi Basa. Sedangkan kalau dalam sejarah Indonesia itu tentu berbeda. Itu adalah peninggalan-peninggalan agama-agama yang ada di Indonesia, agama Buddha. Selanjutnya nama Sabah. Sabah itu adalah negeri, yaitu istana Ratu Boko di Sleman. Nah, ini mungkin cocokologi yang paling menarik. Hutan Sabah yang dimaksud dalam Al-Quran katanya itu adalah Wanasaba atau Wonosobo. Wonosobo yang ada di Jowo itu adalah tafsiran dari hutan Sabah karena ya banyak hutan, banyak yang lain. Gitu. Yang selanjutnya Nabi Sulaiman itu awalannya itu su. Selanjutnya karena Sulaiman, orang-orang Jawa itu diawali dengan su. Padahal ya Mas Bahar sendiri namanya Baharudin Ardani, nggak Jawa sama sekali. Terus temennya ada Abdul Rafiq, malah Arab sekali. Itu kan sangat-sangat, ini mungkin saya nggak kurang tepat ya. Karena memang kalau dilihat dalam literatur sejarah, awalan su itu ada pada abad ke-19. Nama-nama orang su. Sukimin atau apa Sutarjo atau Sujiwo, nah itu kan nama-nama orang Jawa. Justru ini menurut saya selain bertentangan dengan kaidah-kaidah ilmiah juga, ini sangat bertentangan dengan realitas sejarah di Indonesia. Namun sekali lagi pada faktanya masih banyak loh kiai-kiai yang masih percaya bahwa ini Borobudur itu sebenarnya negeri Sabah atau peninggalan Nabi Sulaiman. Masih ada itu Mas Bahar. Coba ngobrol-ngobrol sama kiai-kiai kampung itu masih banyak yang mempercayainya. Tapi saya juga menarik ini Mas Budi, yang Candi Borobudur. Mungkin kalau yang Sabah dan Nabi Sulaiman di awal itu mungkin terlalu terlihat memaksakan bahwa ya memaksakan pribumisasi Islam. Artinya Islam itu harus sesuai dengan pribumi. Tapi kalau yang Candi Borobudur itu sebetulnya argumen dari Pak Fahmi Basa itu apa sih? Kenapa muncul ide di kepalanya itu tiba-tiba Candi Borobudur itu adalah istana milik Nabi Sulaiman. Sedangkan kita tahu ya beliau apakah pernah ke Indonesia itu kan juga agaknya sulit ditelusuri gitu. Gimana maksudnya? Kalau sejauh yang saya baca dalam jurnal-jurnal misalnya, atau misalnya dalam sanggahan skripsi yang menolak pemikiran Kiai Haji Fahmi Basa. Nah, Kiai Haji Fahmi Basa itu orang yang ahli matematika juga, Mas Bang. Yang perlu Mas Bang tahu. Sama ini. Jadi nama bahasa itu emang khusus buat ahli matematika, jangan-jangan. Nggak tahu kayaknya ini. Aduh. Jadi katanya replika-replika yang ada di Candi Borobudur itu, kalau misalnya dihitung-hitung gitu, dalam analisisnya itu sebenarnya katanya, wah ini tuh sama dengan Sabah yang ada di dalam Al-Quran gitu. Entah apa, saya kurang ngerti itu bahasa matematikanya atau kajian matematisnya, bahwa dalam hitungan-hitungan atau corak-corak replika yang ada di Borobudur, itu sebenarnya kalau dihitung-hitung secara matematis katanya, super saintifis, itu menggambarkan negeri Sabah gitu. Dan merupakan bukti peninggalan Nabi Sulaiman. Mungkin lebih lanjutnya dilihat dari tulisan-tulisannya gitu. Mungkin ini secara singkatnya seperti itu, Mas Pak. Ya, cukup menarik ini ya. Mungkin dari basic beliau yang ahli matematik, akhirnya ilmu yang beliau dapat dia terapkan. Ini biasanya kita temukan di orang yang menggebu-gebu sekali ketika mempelajari Islam. Makanya mahasiswa
teknik mahasiswa. Saya punya banyak teman yang seperti itu Mas Dede. Teman-teman yang Gimana tuh? iya dari mahasiswa teknik, dari mahasiswa pokoknya yang jurusan-jurusan dari kampus umum itu justru ketika mempelajari Islam itu sangat menggebu-gebu Mas Dede. Di kajian sana sini didatengin dan lain sebagainya. Ya itu tidak selingan. Tapi ini Iya, kan oh ya gimana? iya itu benar Mas Bahar. Saya juga sering ya buktinya aja gitu ya dalam mungkin ini bisa dilihat gitu dalam realita-realita sosial. Teman-teman saya yang orang-orang MIPA ya orang-orang ya yang di saintik gitu. Itu mereka ada lebih apa namanya lebih cenderung memahami agamanya itu sangat kuat banget gitu. Mereka ya teman-teman saya ya rajin duha, rajin tahajud, rajin yang lain. Insya Allah. Karena sebenarnya ini ada apa gitu korelasi saintifis yang lebih kalau dibilang agak ekstrim gitu ya. Kenapa gitu ya? Mungkin ini kayaknya lebih menarik untuk dikaji-kaji. Mungkin di lain video kita bakal telisik lebih dalam Mas Dede. Tapi yang Mas Dede tampilkan ini kan dari Pak Kiai Fahmi Bahsa ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah dari sisi teologi ada lagi? Artinya selain Candi Sabah, terus nama dari depan, itu apakah ada sisi teologi lagi yang menyimpang dalam pribumisasi Islam? Atau ada gagasan lain dari tokoh selain Kiai Fahmi Bahsa mengenai pribumisasi Islam? Mas Dede. Nah, mungkin di sini saya cuma menampilkan Kiai Haji Fahmi Bahsa. Mungkin ada banyak tokoh-tokoh lain ya, tokoh-tokoh lain yang menganggap bahwa banyak loh kesimpangan-kesimpangan antara kepercayaan lokal sama yang lain. Mungkin ini sebagai contoh ya, contoh kepercayaan kan kalau kita percaya berarti kan apa sudah menyalahi realita Al-Qur'an gitu kan, realita Al-Qur'an itu sendiri gitu. Bahwa ya ini tuh justru dengan keyakinan-keyakinan kita sendiri karena memang Al-Qur'an itu sebagai meskipun ya dalam hal kalau dalam ulumul Quran itu karena ijaznya Al-Quran itu bisa diterjemahkan maka ditafsirkan ulang karena memang bahasanya yang itu tapi nggak kayak Kiai Haji Fahmi Bahasa juga ini justru lebih mengganggu dengan keyakinan-keyakinan yang udah tertanamkan oleh umat-umat muslim lainnya. Oke, baik. Saya dapat poinnya dan ini ada apa nih masih ada contoh lain kah? Sepertinya mungkin ini lebih ke bukan ke aspek teologis ya, tapi saya mengasih contoh lagi dalam hal ternyata budaya-budaya lokal seperti yang seperti ini orang misalnya karena memang sudah menjadi tradisi tahlilan itu 7 hari 30 harian terus 1 tahunan atau yang lain ini orang-orang karena memang itu sudah kepercayaan sebenarnya saya mau garis bawah ya mungkin ini takut dalam penyebaran atau penyelewengan nggak ada masalah sama sekali buat acara tahlil atau sendiri itu nggak ada masalah sama sekali cuman kalau sekiranya itu dijadikan sebuah keyakinan dan pelaksanaannya sampai melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan oleh agama seperti menjual hal-hal barang-barang haram dibuat dana buat tahlil kan gimana gitu masa Bas Bahar mau berwudu dengan air yang kotor gitu pada analoginya gitu mana mungkin kita bisa sah sholatnya gitu kalau kita berwudu pakai air yang kotor atau air yang najis air yang haram gitu. Justru ini menyalahi dari esensi dari Islam itu sendiri. Itu ya, ini lebih ke praktis lokal gitu. Oh ya. Tapi apakah contoh tadi itu mewakili Mas Dede? Mewakili bahwa memang seperti itu pribumisasi Islam atau itu hanya contoh lain yang Mas Dede paksakan masuk terhadap
pemahaman pribumisasi Islam. Gimana maksudnya? Mas Bahar ini cocok ini jadi moderator karena pertanyaannya seringkali menusuk ini. Ini ini mungkin saya ambil contoh hal yang mungkin kata Mas Bahar paksakan karena saya mau mengatakan dalam beragama atau dalam memahami budaya-budaya lokal itu sendiri itu nggak boleh berlebihan gitu, nggak boleh berlebihan seperti hal yang dilakukan di atas. Artinya kita memaknai kebiasaan, memaknai kebudayaan itu sendiri. Biasa aja. Kalau misalnya yang nggak ada dana ya nggak usah dipaksakan gitu, didoakan bersama-sama aja. Itu mungkin. Oke, Mas. Lebih ke arah sananya. Iya, teologisnya ya. Dan ini ada dalil yang mungkin mau Mas menjelaskan langsung dari Al-Quran. Mungkin ini salah satu argumen yang cukup kuat ya, karena diambil dari Al-Quran. Mungkin lebih jelasnya ya Mas, jadi bisa menjelaskan. Monggo Mas. Ini kita sering dengar ya dari surah Al-Baqarah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dalam hal ini, masyaallah. Dalam hal ini ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa untuk mengajarkan atau mengamalkan agama Islam itu harus secara menyeluruh, tidak secara parsial, secara bagian-bagian. Artinya harus komprehensif secara keseluruhan ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri. Kalau misalnya tadi harus dilokalitaskan, harus disesuaikan dengan kepercayaan lokal, itu justru menghalangi dengan substansi gagasan dari apa yang mau dikasihkan, ajarkan oleh agama Islam itu sendiri. Mungkin itu. Nah, selanjutnya terakhir dari argumen saya bahwa Islam itu ya tak perlu dipribumikan karena hanya akan menjadikan agama itu menjadi sinkretis. Ini ada asimilasi kepercayaan lokal dengan kepercayaan Islam itu sendiri. Jauh dari kemurnian ajaran Islam itu sendiri. Itu selanjutnya, selain itu ajaran agama Islam itu sudah universal dan akan selalu dengan lokalitas manapun. Nah, ini kita mau melihat ke realitas terakhir. Mas Bahar, percaya nggak sekiranya LGBT itu dilarang agama? Kalau saya pribadi, percaya Mas. Ya, percaya. Nah, kan pribumisasi, artinya apa yang ada di kepercayaan lokal atau lah segitulah. Mungkin dalam hal ini dalam teologisnya. Di barat itu mereka itu mempercayai bahwa karena memang dari freedom, dari kebebasan LGBT itu ya nggak apa-apa karena suka sama suka, terus ya nggak apa-apa aja. Kalau misalnya dipribumisasikan gitu ya, artinya disesuaikan dengan lokalitas, itu ada loh. Ini mungkin nanti bisa dikaji lebih jauh lagi. Ada orang mengaku agama Islam tapi dia malah gay. Itu saya ada di orang TikTok ya, orang TikTok adalah pokoknya saya sebutkan itu menikah dengan laki-laki gay. Mereka mengaku laki-laki itu orang Indonesia, terus dia tuh Islam gitu, tapi Islam yang ya Islam nggak apa-apa. Nah, ini Islam yang ada di barat. Ini mungkin yang harus dipahami oleh semuanya, bahwa tidak semuanya lokalitas atau kepercayaan lokal itu harus benar dipertahankan dan hingga disangkut-sangkutkan dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Harusnya sebaliknya, agama Islam harus mengakomodir dan harus mengatur dengan kepercayaan lokal supaya jauh dari syirik dan kesesatan dalam beragama. Itu saja Mas Bah. Karena hari ini kesimpulan yang
sampai akhir. Dan menariknya Mas Dede main TikTok ternyata justru menambah pengetahuan. Menarik sekali ya. Ini pemuda-pemuda bangsa ini harusnya seperti ini. Dan bisa menemukan contoh sampai dunia internasional. Itu menariknya. Apalagi di London, kayak Arsenal itu mendukung LGBT itu saya kalau di sana, waduh. Aduh. Jadi mungkin kata kalimat terakhir yang dapat saya rangkum mungkin dari aspek teologi Mas Dede tidak setuju pribumisasi Islam, tapi setuju dengan islamisasi pribumi. Begitu yang saya kira-kira. Saya kira itu saja teman-teman dan mungkin penonton yang dapat disampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mewakili Mas Dede juga saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.